Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan Mas Hisham. Berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Ihsan, Hadir. Hafsah, Hadir. Hisham. Hadir. Oke, hadir semua ya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai media sosial. Ada yang tahu nggak media sosial itu apa? Apa aja contoh media sosial? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, apa? Instagram, Ya. Telegram, Ya. WhatsApp, Facebook sudah Bu. Ya, jadi semua itu adalah media sosial ya. Media sosial itu media yang digunakan untuk komunikasi. Untuk komunikasi ya. Contohnya seperti yang disebutkan oleh Pak Afsal tadi. Nah, ketika kita menggunakan media sosial, itu kan kita berkomunikasi secara tidak langsung. Nah, meskipun secara tidak langsung kita harus mempunyai adab atau etika, ya. Adab menggunakan media sosial itu sikap atau perilaku yang harus dikedepankan atau dilakukan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Pada zaman Nabi Muhammad dulu kan belum ada ya media sosial, tapi aturan tersebut dalam interaksinya diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu terdapat pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 49 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, dan akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa ketika kita menerima sebuah informasi, termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari media sosial, kita perlu mengecek kebenarannya informasi tersebut. Mengecekkan informasi tersebut bisa menanyakan ke pemberi informasi atau mengecek ke sumber resmi yang mempertanggungjawabkan agar kamu tidak menyesalinya. Paham dari sini anak-anak? Paham. Yang berikutnya yaitu adab menggunakan, ayo ditulis. Ya, yang berikutnya itu ya, adab menggunakan media sosial. Ada yang tahu adab menggunakan media sosial itu apa aja? Coba. Ada yang tahu nggak? Saya Bu. Apa? Tidak boleh toksik. Sih, ya benar. Ada media sosial itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah niat baik. Ketika kita bermedia sosial itu kita harus memiliki niat baik. Jangan bermedia sosial dengan niat yang buruk gitu ya. Yang kedua, memilih teman-teman yang baik. Dalam bermedia sosial kita kan akan bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang banyak orang ya dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, di situ kita harus menyaring teman yang baik-baik, yang positif itu harus disaring pertemanannya itu, biar kita juga mendapatkan sesuatu yang positif gitu dari pertemanan tersebut dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang menjerumus ke hal yang tidak baik gitu loh. Yang ketiga
Yang ketiga yaitu meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Anak-anak suka yang ketiga yaitu menerima fakta atau kebenaran informasi yang diterima ya. Sebelum kita menerima berita-berita itu harus kita lihat dulu faktanya, kita cari dulu faktanya, kita cek dulu lah fakta dari berita tersebut. Yang keempat yaitu menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Berita bohong biasa dimulai dari mengedit, merekayasa atau memanipulasi informasi yang ada di dalam sebuah berita. Yang kelima, mengajak kepada kebaikan. Di sini kalian yang punya medsos siapa saja? Saya Bu. Oh, semua punya ya. Di dalamnya apa? Kontennya tentang apa? tentang agama. Oh, tentang agama ya. Dan di situ kita harus, kan itu kan menyebar ke orang banyak ya. Jadi ketika kita menggunakan media sosial, kita harus mengajak orang-orang kepada kebaikan ya. Contohnya kayak media sosialnya Mbak Hafsah tadi ya, itu tentang agama kayak selawat gitu atau ceramah Mbak Hafsah? Kadang ceramah, kadang salawat, campur-campur pokoknya agama. Oh iya, bagus, pintar. Yang keenam, kita harus menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Kan biasanya kalau Mbak Hafsah sedang mengupload video-video Islam gitu kan ada yang komentar gitu ya. Nah, kita sebagai netizen kita harus berkomentar dengan baik, nggak boleh menghakimi, nggak boleh menjudge, itu nggak boleh ya. Yang ketujuh, dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Yang kedelapan, bersikap bijak. Bersikap bijak dalam bermedia sosial itu apa coba? Gimana? Contohnya gimana? Ada yang tahu? Tidak. Nah, jadi bersikap bijak dalam bermedia sosial itu ketika kita melihat hal-hal yang baru di media sosial, itu kita harus mengedepankan logika kita dan perasaan kita dan berbagi nasihat yang baik walaupun status di medsos. Bijak dalam bermedsos berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalin pertemanan di medsos itu memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, sehingga yang satu ada yang mudah tersinggung, yang satu enggak, kayak gitu. Jadi kita harus saling toleransi lah, saling menghargai satu sama lain gitu ya. Lalu yang terakhir yaitu dapat mengambil hikmah. Jadi kita ketika ada postingan-postingan yang baik atau yang buruk, kita harus mengambil hikmah positifnya saja ya. Iya Bu. Yang berikutnya, contoh penerapan adab dalam menggunakan media sosial itu apa aja? Ada yang tahu? Tidak. Yang pertama, dalam berinteraksi di media sosial itu kita harus saling menghormati, menghargai antara anggota grup atau netizen di media sosial. Yang kedua, menghindari update status atau mengupload berita-berita berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain dan membujuk orang lain. Itu nggak boleh ya anak-anak. Iya Bu. Yang ketiga, gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi yang bermanfaat bagi anggota. Yang keempat, apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati. Yang kelima, tidak memproduksi atau menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial. Materi yang terakhir yaitu mengenai hikmah kita mempunyai adab dalam menggunakan media sosial, yaitu yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain ya.
soalnya kita beradab itu kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, terhindar dari berita palsu. Yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Yang keempat, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Nah, sekian materi dari saya. Apakah dari anak-anak ada yang mungkin tidak paham dan ingin ditanyakan? Saya pun mau bertanya. Ya, silakan. Bu, kalau misal ada orang yang berkomen jelek pada IG saya, apa yang harus saya lakukan? Kalau ada yang berkomen jelek di IG kamu ya, mungkin pertama dilihat dulu komentarnya gimana, menimbulkan fitnah atau hanya mengkoreksi saja. Kalau misalnya menimbulkan fitnah, mungkin kamu bisa membalasnya dengan mengklarifikasi atau mungkin abaikan saja ya. Nanti kebenaran juga akan terungkap gitu. Atau mungkin kalau misalnya hanya mengkoreksi saja ya udah nggak usah dihiraukan gitu loh. Kalau mengkoreksi kan berarti untuk kebaikan kamu sendiri atau cuma dibalas ya terima kasih atas sarannya kayak gitu ya. Ya, ada yang bertanya lagi? Tidak. Baiklah, sekian materi untuk hari ini. Untuk kalian yang belum paham atau ingin bertanya bisa menemui saya di luar kelas ya. Iya, Bu. Baiklah, silakan berdoa, silakan dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.